Selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan materi pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yuk langsung aja ke materinya, disimak ya. Pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Sifat dan contoh. Perkiraan laba rugi terdiri atas 1. Perkiraan pendapatan operasi, 2. Beban di luar operasi, 3. Harga pokok penjualan, 4. Beban operasi, 5. Pendapatan, 6. Pos luar biasa. Menurut PSAK ETAPIAI 2009-114, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi. 1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. 2. Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif barang yang telah terjual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. 5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi berikut. 1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 2. Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. 3. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. 4. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal. Menurut SAK ETAPIAI 2009-121, bunga, royalti, dan dividen, entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan ketika A. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir entitas kepada entitas. B. Jumlah pendapatan harus diukur secara andal. Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar A. Bunga harus diakui secara akrual. B. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. C. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Pengungkapan. Menurut SAK ETAP IAI, entitas harus mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang menyelibatkan penyediaan jasa. B. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, dividen, jenis pendapatan signifikan lainnya. Menurut PSAK nomor 23, revisi tahun 2010, entitas mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. B. Jumlah aset kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dividen, dan C. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Menurut penulis, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan atas perkiraan laba rugi adalah sebagai berikut. 1. Prinsip konservatis dalam pengakuan pendapatan dan beban. A.
Beban yang belum pasti terjadi tetapi diperkirakan akan menjadi beban perusahaan pada periode yang diperiksa. Jumlahnya bisa diestimasi dan cukup material harus dicatat sebagai beban. B. Pendapatan yang belum pasti terjadi. Belum boleh dicatat sebagai pendapatan perusahaan. 2. Konsep matching cost against revenue. Dalam laporan laba rugi, harus dibandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diperiksa dengan biaya yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama, tanpa memperhatikan apakah uangnya sudah diterima untuk pendapatan dan dibayarkan untuk biaya atau belum. 3. Waktu yang digunakan untuk memeriksa akun pendapatan dan beban tidak sebanyak waktu yang digunakan untuk memeriksa pos-pos laporan keuangan. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Gambar di atas menunjukkan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan antara lain A. 1. Penjualan atau penjualan tunai dan kredit. 2. Penerimaan kas. 3. Retur dan pengurangan penjualan. 4. Penghapusan piutang yang tak tertagih. 5. Estimasi beban piutang tak tertagih. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dan jumlah yang dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam satu dari 2 akun raca, yaitu akun piutang usaha atau penyisihan untuk piutang tak tertagih. Untuk mudahnya, kita mengasumsikan bahwa ada pengendalian internal yang sama baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif perkiraan laba rugi. Yang pertama, mengetahui internal kontrol yang cukup kuat dan baik, ditandai dengan telah atau akan dicatat seluruhnya pendapatan dan beban yang menjadi hak perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memeriksa semua kebenaran pendapatan hak perusahaan yang dicatat di buku perusahaan dalam periode yang tepat menggunakan cut-off untuk menghindari adanya pendapatan yang masuk di luar perusahaan, seperti karyawan dan pemegang saham. Yang ketiga, memeriksa semua kebenaran catatan atas semua biaya beban perusahaan dengan memperhatikan cut-off yang tepat baik yang sudah dibayarkan maupun yang akan baru dibayarkan dalam periode berikutnya. Yang keempat, memeriksa logika dan alasan kenaikan atau penurunan dari fluktuasi dalam perkiraan pendapatan dan beban dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per bulan, ataupun dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Yang kelima, memeriksa laporan laba rugi pendapatan dan beban sesuai dengan SAK etap atau PSAK atau IFRS ataupun di catatan atas laporan keuangan untuk mengetahui dan menyempurnakan metode pencatatan. Audit prosedur yang disarankan. Audit prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Kedua, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan periode sebelumnya dan dilakukan analytical review prosedur atau auditing by comparison. Ketiga, minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa yang dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Menghitung variance yang terjadi dapat dilakukan dalam bentuk rupiah maupun persen. Keempat, minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kuantitas barang yang akan dijual maupun nilai uangnya. Dengan membandingkan kuantitas yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu persediaan selama setahun. Kelima,
Periksa cut-off penjualan dan pembelian untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan atau pembelian. Keenam, periksa subsequent payment dan subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecovered liabilities atau receivable. Ketujuh, membuat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan untuk dikoreksi oleh pihak pajak atau digunakan dalam pengisian SPT serta memungkinkan timbulnya contingent liability. Kedelapan, untuk biaya-biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan pajak harus diperiksa. Kesembilan, setelah itu periksa penyajian pos-pos laba rugi sesuai dengan SAK etap atau PSAK atau IFRS dan kecukupan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dan juga Bu Amrina sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.